Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Maria Magdala, seorang yang telah menjadi saksi kepada kebangkitan Yesus. Dan apa yang kita dapat pelajari daripada Maria Magdala adalah melalui kehidupannya, seorang yang disapa oleh Yesus dari kehidupan lamanya, dan seorang yang dianggap pendosa, tetapi dia juga menjadi saksi yang pertama akan kebangkitan Yesus. Jadi kita boleh mengatakan bahwa kehidupan kita dari gelap akan menuju kepada terang. Kehidupan kita di bumi ini akan menyediakan kita kehidupan baru di syurga. Hidup kita yang penuh dengan dosa akan menjadi saksi kepada kebangkitan Yesus, kepada kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Ini karena kita dapat melihat dalam diri Maria Magdala, di mana sebelum Yesus menyapa dia, Maria Magdala hidup dengan penuh cabaran, dugaan, dan dia dianggap orang yang berdosa oleh orang sekelilingnya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Dia juga menjadi saksi kepada Yesus di kayu salib, dan menjadi pengikut Yesus yang pertama yang melihat akan kebangkitan Yesus, dan menjadi orang yang pertama untuk mengabarkan tentang keselamatan Yesus kepada semua orang. Jadi ada beberapa perkara penting yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan Injil pada hari ini. Yang pertama,
Kita harus tahu bahwa setiap orang amat berarti di mata Tuhan. Siapapun dia, apapun dosa-dosa yang dilakukannya, tetapi sekiranya dia mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran, Tuhan sentiasa memanggil dia. Tuhan sentiasa membukakan tangannya untuk menerima kita semua yang mau kembali kepadanya. Oleh itu, saudara dan saudari, jangan pernah takut, jangan pernah berputus asa untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, sesaat kita bertobat, kita mengambil langkah untuk meninggalkan kehidupan lama kita, yaitu kehidupan dosa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi murid-muridnya, untuk bersaksi deminya, untuk mewartakan kabar gembiranya kepada semua orang yang masih mencarinya di dunia ini. Karena apabila kita bertobat, kita akan diberikan kehidupan yang baru untuk menuju kepada Allah Bapa di surga. Yang ketiga, apabila kita bertobat, ada kerinduan kita untuk mencintai Yesus. Bukan itu sahaja, kita mau Yesus mencintai kita. Oleh itu, marilah kita berikan kehidupan kita, diri kita, agar digunakan untuk menjadi saksinya kepada semua orang. Biarlah kerinduan kita akan Yesus itu sentiasa ada di dalam diri kita, sebagai pemangkin semangat, sebagai pendorong kita untuk sentiasa mencari Dia. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berdoa agar Tuhan akan memberkati kita, akan menggunakan diri kita untuk bersaksi kepada semua orang. Biarlah teladan hidup Maria Magdalena memberi kita kekuatan dan semangat untuk menjadi saksi kepada Yesus. Jangan ingat akan kehidupan lama kita yang menjauhkan kita dengan Tuhan, tetapi bermulalah dengan langkah yang baru untuk menjadi murid-murid yang setia, untuk sentiasa mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.